Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan ini dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah bertumbuh dan berbuah banyak bersama. Alkitab yang adalah kitab suci kita, orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, mengingatkan kita bahwa setiap pribadi kita, umat maupun orang yang beriman percaya kepada Kristus, dimaksudkan untuk bekerja sama dan saling memperhatikan satu sama lain seperti sebuah tim. Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli, bahkan maha peduli kepada cara kita berinteraksi satu sama lain, karena apa yang dilakukan oleh satu orang dapat memberi dampak kepada seluruh komunitas orang yang beriman percaya kepadanya ini. Ketika kita tidak melewatkan kesempatan yang ada untuk saling melayani satu sama lain dengan bersungguh-sungguh mementingkan adanya suatu kesatuan dan perdamaian, gereja akan berkembang, dapat bertumbuh, berkembang, berbuah banyak. Rasul Paulus mengajarkan dan mengajak kita umat yang beriman percaya kepada Kristus di Kolose ini, seperti yang dituliskan dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Dengan memakai cara yang sedemikian itulah maka kita bisa dan dapat mendorong dan menjaga hubungan cinta kasih seorang dengan yang lain melalui jalinan hubungan yang bersifat jujur dan didasari hanya oleh kasih Kristus, agar tetap mau menyatakan ketaatan kesetiaan kita di dalam memuji dan memuliakan Tuhan Allah dengan hati yang dipenuhi rasa syukur, rasa terima kasih, supaya kita umatnya ini semuanya dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah banyak bersama-sama. Sesungguhnya kita dapat membagi-bagikan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang lain untuk membangun suatu kesatuan kasih, dimulai dari dalam sesama anggota persekutuan gereja Tuhan Yesus Kristus, yang adalah merupakan tubuh Kristus yang kelihatan di dunia ini, yang sungguh-sungguh harus senantiasa disadari oleh kita umatnya. Bagi kita, arti memiliki perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita itu harus senantiasa diwujud nyatakan di dalam hidup umat milik Kristus ini. Tuhan Yesus selalu mendasarkan pengajarannya dengan menggunakan atau memakai kitab suci atau Alkitab untuk menyampaikan pengajarannya itu, dan di dalam Roh Kudus untuk kita andalkan sepenuhnya, membimbing, menuntun, mengarahkan umatnya supaya memungkinkan untuk tetap fokus pada tanggung jawab
di dalam pelaksanaan hidup bersekutu, bersaksi, dan melayani sesama umat beriman percaya kepada Kristus untuk menjadi berkat keselamatan bagi orang lain melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatannya untuk dapat mengajak orang lain juga dari yang belum menerima sampai kelak mereka juga boleh menerima, mengikuti jalan kebenaran dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus sendiri seperti yang dituliskan pada Injil Yohanes 15 ayat 16 ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus kami memampukan tidak hanya untuk mengerti, menerima tentang apa yang Tuhan ingatkan kepada kami sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepadamu, supaya terus kami dapat bertumbuh dan berkembang, bahkan juga berbuah banyak di dalam seluruh kehidupan kami, dan buah itu adalah tetap di mana kami sungguh-sungguh dapat memperlakukan hidup dalam suatu komunitas iman Kristiani yang senantiasa boleh dan ingat untuk menjadi saksi hidup bagi mereka yang belum mengenal nama Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Bapa, dalam pergumulan kami menghadapi hidup yang karena adanya sakit penyakit yang saat ini masih saja mengganggu kami, tolong Bapa, dengan kuat kuasa-Mu kami pasti dapat dipulihkan, disembuhkan oleh kuasa yang satu-satunya yang tidak akan pernah bisa tertandingi. Inilah harapan dan doa kami mohon jadilah kehendak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.